Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa sahbihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Puji milik zat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah menciptakan Ramadan sebagai bulan yang suci, bulan yang diberkahi, bulan yang dirahmati, bulan yang diakhiri dengan hari raya Idul Fitri, sehingga orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan yang suci ketika hari raya Idul Fitri kembali menjadi suci seperti bayi yang baru terlahir ke atas muka bumi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah menyebarluaskan agama Islam. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, pendek kata kepada kita semuanya yang mudah-mudahan kelak masuk surga bersamanya. Sambil berjalan mengarungi lautan kehidupan, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Yang Maha Rahman agar kita selamat dan aman hingga di akhir zaman. Sambil melangkah, marilah kita benahi tingkah, hindarilah seluruh perbuatan yang salah, amalkanlah segala perintah, sehingga kita mendapatkan rahmah dan masuk ke dalam jannah yang teramat indah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, syarat menjadi orang yang bertakwa bukan hanya beriman kepada yang gaib, tetapi harus disempurnakan iman kita dengan yuqimunas shalah, mendirikan salat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita yang tertulis jelas di dalam Al-Qur'an, walaupun sama-sama ibadah, tetapi bentuk ibadah itu sendiri berbeda, sehingga perintahnya pun berbeda. Lafaz memerintahkannya Allah kepada kita itu berbeda, tidak sama, tidak semuanya kulluhum semuanya dengan lafaz fa'ala mengerjakan, fi'lus shalah mengerjakan salat, fi'luz zakat mengerjakan zakat, fi'lul haji mengerjakan haji dan lain sebagainya. Tetapi semua perintah Allah itu lafaznya berbeda-beda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya kita ambil puasa. Di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan dengan lafaz kutiba. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba bermakna diwajibkan, sedangkan arti asalnya adalah tertulis. Maksudnya apa? Puasa itu sudah Allah tuliskan dari dahulu bahwa puasa itu wajib. Dan wajibnya bukan cuma untuk kita, tetapi untuk umat-umat sebelum kita, yaitu umat-umat Nabi terdahulu. Sedangkan zakat di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan tidak dengan lafaz kutiba, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan yunfiku wa mimma razaqnahum yunfikun. Bermakna mengeluarkan. Maksudnya apa? Kita mengeluarkan zakat, bukan kita dipinta zakat. Antara dipinta dengan sendirinya kita mengeluarkan itu berbeda, sehingga maknanya pun berbeda. Di sini tidak dengan lafaz kutiba, tetapi dengan lafaz yunfiku, mengeluarkan zakat. Lalu haji di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan lafaz atimmu, bukan dengan lafaz fi'lu, bukan dengan lafaz yadhabu yang artinya pergilah. Idhab ilal haji, tidak. Pergilah kalian untuk menunaikan haji, tetapi dengan lafaz atimmu, wa atimmul hajja wa umrata lillah. Atimmu bermakna sempurnakanlah.
yang bermaksud mengingatkan kita untuk menyempurnakan ibadah haji. Karena ibadah haji terdiri dari beberapa rukun, yang mana rukun tersebut berbeda-beda, baik dari segi tempat, segi waktu, dan pelaksanaannya pun berbeda-beda. Sehingga kita harus berusaha menyempurnakan semuanya dan melakukan semua rukun-rukunnya. Mudah-mudahan kita nanti bisa naik haji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan dengan wa atimmus shalah, sempurnakanlah salat. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan lafaz aqimi wa yuqimunas shalah atau aqimis shalah, dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Lafaz aqimi berarti berdiri. Maknanya adalah menegakkan. Ini menegaskan kepada kita bahwa salat yang kita lakukan itu harus tegak, baik dari pelaksanaannya, tempatnya, dan waktunya. Maksudnya apa? Aqimis shalah. Menegakkan salat adalah syarat suatu perkara atau perbuatan yang kita lakukan dengan tegak apabila perkara tersebut berdiri. Tidak goyah, tidak berpindah-pindah, tetap pada tempatnya walaupun diterjang badai. Walaupun diterjang ujian yang sangat besar, tetapi benda tersebut tetap tegak. Maka sholat yang kita lakukan bisa dikatakan sempurna dan sesuai dengan perintah Allah apabila sholat itu kita tegakkan, bukan cuma kita lakukan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat bisa kapan saja, bisa di mana saja, yang penting sholat. Berbeda lafaznya. Yang penting sholat dengan sholat itu penting. Kalau yang penting sholat, kapanpun bisa sholat. Tetapi kalau sholat itu penting, apapun ditinggalkan ketika sholat itu datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan menegakkan sholat. Melakukannya sholat itu berbeda. Kalau menegakkan sholat memiliki syarat. Yang pertama, tepat pada waktunya. Ketika hayya 'alas shalah, kita lupakan seluruh aktivitas kita, kita tinggalkan seluruh aktivitas kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan bukan cuma sekali atau dua kali, bukan angot-angotan, bukan musim-musiman, tetapi ini dilakukan dengan istiqomah. Maka itu dinamakan tegak, istiqomah. Lalu yang berikutnya, tetap pada tempatnya. Kita biasa melakukannya di masjid secara berjamaah, maka kita pun melakukannya terus-menerus dengan secara berjamaah. Maka ini bisa dikatakan aqimis shalah. Kalau kita misalnya mengerjakannya nanti, lalu tempatnya juga kadang di masjid, kadang di office, atau misalnya kadang di mes, maka itu bukan aqimis shalah, tetapi itu fi'lus shalah. Itu keluar jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah sholat, tetapi kesempurnaan dari sholat itu tidak kita dapat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, lafaz atau perintah sholat di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan dengan lafaz aqimi, yang berarti bukan lafaz fa'ili yang berarti melakukan, tetapi aqimi yang berarti menegakkan. Berarti sholat yang kita kerjakan bukan hanya dikerjakan, tetapi harus ditegakkan dengan secara istiqomah, baik dari waktunya, tempatnya, dan secara berjamaah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah kepada kita. Sama-sama ibadah, sama-sama dikerjakan, tetapi lafadznya berbeda-beda, perintahnya berbeda-beda. Karena lafaz itu berbeda-beda, maka Allah Subhanahu wa taala perintahnya pun berbeda-beda sesuai dengan ibadah yang kita lakukan. Karena seluruh ibadah tidak sama dan manfaat dari ibadah tersebut juga tidak sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul basir.